Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia, yakin, teguh. Mari anak-anak ibu, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh sehat dan kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami mau melakukan ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan firman-Mu bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau melihat ada seorang temanmu yang sedang menangis karena ia diganggu oleh orang lain atau temanmu yang lain? Apakah yang engkau lakukan pada saat itu? Apakah engkau juga ikut mentertawakannya? Atau engkau hanya diam saja, tidak peduli? Atau apakah engkau mau menolong temanmu dan engkau juga menghiburkan dia sehingga ia tidak menangis lagi? Apakah yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan jika ada seorang teman kita atau orang lain sedang dibuli atau sedang diganggu oleh orang lain? Suatu hari Tuhan Yesus menceritakan kisah seorang Samaria yang murah hati. Dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan ini berbunyi, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang yang sudah dirampok, dipukul, dan ia juga ditinggalkan sangat menderita karena sudah setengah mati. Ada seorang imam yang lewat, tetapi ia tidak mau menolongnya. Kemudian lewat lagi seorang Lewi, ia juga tidak mau menolongnya. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati, yang juga murah hati, ia pun bersedia menolong. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari ketiga orang tadi, siapakah yang patut kita teladani? Tentu orang Samaria yang baik hati dan murah hati itu. Kita harus selalu menjadi anak Tuhan yang siap untuk menolong orang lain, bahkan ketika ada teman kita yang tidak punya pensil, tidak punya pulpen, kita harus juga siap berbagi. Kalau kita punya pulpen 2 atau pensil 2, kita bisa membagikan kepada teman kita yang membutuhkan. Atau ketika mereka sedang sedih, kita harus bersedia untuk menghibur teman kita, menemani teman kita. Apalagi kalau ia mungkin sedang dibuli atau diganggu oleh teman yang lain, maka kita sebagai teman, sebagai anak-anak Tuhan harus selalu siap menemani orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan jika kita mampu memberi pertolongan, mari menjadi orang yang selalu siap menolong seperti orang Samaria tadi. Bahkan ia siap untuk berkorban uang untuk merawat orang yang sedang terluka itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bermurah hati, yang selalu berbaik hati, yang siap sedia untuk menolong orang lain. Mari kita bersama-sama bernyanyi, "Tiap langkahku diatur oleh Tuhan." Baik anak-anak ibu, kita kembali bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Lewat ibadah kami boleh disegarkan. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini, Tuhan yang terus memberkati hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini ibadah kita boleh kita jalankan dengan baik. Biar kita boleh tetap semangat menjalani hari kita hari ini. Mari kita tetap beraktivitas dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.